menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Sili Tonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 11 dengan perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus mengecam beberapa kota dan ajakan juru selamat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom
terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yohanes Pembaptis dan Mesias yang dijanjikan bersama pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 1 bab 22, pemenjaraan dan kematian Yohanes halaman 222 alinea pertama sampai halaman 226 alinea kedua dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Matius 11 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pena ilham menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mula-mula mewartakan kerajaan Kristus dan ia juga yang mula-mula mengalami penderitaan. Dari alam padang belantara yang terbuka sampai kepada halayak ramai yang bergantung pada perkataannya, kini Yohanes tertutup dalam lubang gua tahanan. Ia telah menjadi seorang tawanan dalam benteng Herodes Antipas di daerah timur Yordan yang termasuk dalam kekuasaan Antipas, tempat di mana Yohanes banyak bekerja. Herodes sendiri telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, dan raja yang jahat ini gemetar bila mendengar panggilan untuk bertobat. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Yohanes dengan jujur menegur akan hubungannya yang jahat dengan Herodias, istri saudaranya. Seketika lamanya, Herodes berusaha memutuskan rantai hawa nafsu yang telah mengikat dia. Tetapi Herodias telah mengikat dia lebih erat dalam pekerjaannya dan memperoleh jalan untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis dengan bujukan pada Herodes untuk memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Kehidupan Yohanes sebenarnya adalah suatu kehidupan yang sangat aktif. Maka dengan meringkuk dalam penjara itu tentu menjadi suatu beban yang berat baginya. Dan setelah beberapa pekan berlalu dan tidak ada perubahan, maka kekecewaan dan kebimbangan pun merayap ke dalam hatinya. Tapi meskipun demikian, murid-murid Yohanes tidak meninggalkan dia. Mereka diizinkan keluar masuk dalam penjara dan mereka telah membawa kabar tentang pekerjaan Yesus dan bagaimana orang banyak mengikuti dia. Tetapi mereka telah bertanya, jika guru yang baru ini adalah benar Mesias, mengapa ia tidak berbuat apa-apa untuk melepaskan Yohanes? Bagaimana Mesias dapat mengizinkan perintisnya yang setia ini dirampas kebebasannya dan mungkin akan menemui maut? Pertanyaan ini bukannya tak berdampak. Kebimbangan yang sebenarnya tidak pernah akan timbul disarankan kepada Yohanes. Setan bersuka mendengar perkataan murid-murid Yohanes ini dan melihat bagaimana mereka menyiksa jiwa pesuruh Tuhan itu. Oh, betapa seringnya mereka yang memikirkan dirinya menjadi sahabat dari seorang yang baik dan rindu menunjukkan kejujuran mereka kepadanya,
tetapi terbukti menjadi musuhnya yang sangat berbahaya. Gantinya, mereka menguatkan imannya, perkataan mereka itu menekan dan mengecewakan jiwanya. Seperti juga murid-murid juru selamat Yohanes Pembaptis tidak memahami sifat kerajaan Kristus itu. Ia mengharap bahwa Yesus akan mengambil tahta Daud. Dan bila waktu itu lalu dan juru selamat tidak juga menunjukkan kekuasaan sebagai raja, Yohanes menjadi bimbang dan susah hatinya. Ia telah menyatakan kepada orang banyak bahwa supaya jalan disediakan di hadapan Tuhan, nubuatan Yesaya harus digenapi, gunung dan bukit harus diratakan, yang lekak-lekuk harus diluruskan, dan tempat yang kasar dilicinkan. Yohanes telah mengharapkan tempat-tempat kebanggaan dan kekuasaan manusia yang tinggi patut dicampakkan ke bawah. Ia telah menunjuk pada Mesias sebagai seorang dengan tampi di tangannya. Maka Yohanes akan membersihkan segenap tempat pengiriknya, lalu Mesias akan mengumpulkan gandum masuk ke dalam lumbung, tetapi sekam akan habis dibakarnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Laksana Nabi Elia di dalam roh dan kuasanya, Yohanes telah datang kepada Israel dan ia mengharapkan Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyahut dengan api. Dalam pekerjaannya, Yohanes Pembaptis telah berdiri sebagai seorang penegur kejahatan yang tidak mengenal takut, baik kepada orang besar maupun kepada yang rendah. Yohanes berani menghadap Raja Herodes dengan teguran mengenai dosanya yang berterus terang. Ia tidak menganggap hidupnya itu berharga dalam mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Dan kini dari dalam gua tempat ia dikurung, Yohanes menantikan akan singa dari suku Yehuda untuk meruntuhkan penindas-penindasnya dan melepaskan orang-orang menderita dan juga dirinya sendiri yang berseru-seru itu. Tetapi Yesus menyenangkan dirinya dengan murid-murid yang berkumpul mengelilingi dia dan menyembuhkan dan mengajar orang banyak. Ia makan bersama pemungut cukai, sedangkan tiap hari beban orang Israel dari tentara Roma makin bertambah berat, dan ketika Raja Herodes bersama kekasihnya menuruti kemauan mereka, dan jeritan orang miskin dan yang menderita naik ke angkasa. Bagi nabi yang pernah hidup di padang belantara itu, segala perkara ini merupakan suatu rahasia yang melampaui pengertiannya. Sering ia mendapat bisikan si jahat yang menyiksa jiwanya, dan bayangan ketakutan yang luar biasa menudungi jiwanya. Apakah mungkin pelepas yang telah lama dinanti-nanti itu belum juga tampak? Maka apakah artinya pekabaran yang telah mendorongnya untuk diwartakan? Yohanes Pembaptis mengalami kekecewaan yang sangat pahit karena hasil pekerjaannya. Ia telah mengharap bahwa pekabaran dari Allah akan mempunyai hasil yang sama seperti bila Taurat itu dibacakan pada zaman Yosia dan Esra. Lihat 2 Tawarik 34 dan Nehemia 8 dan 9 yang akan diikuti oleh pertobatan yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Bagi kemajuan pekerjaan ini, Yohanes telah mengorbankan seluruh hidupnya. Namun apakah ini akan sia-sia? Yohanes merasa sedih melihat bahwa karena mengasihi dia, maka murid-muridnya memelihara sikap tidak percaya pada Yesus. Apakah usahanya? Apakah karena ia tidak setia dalam pekerjaannya, sehingga diberhentikan dari pekerjaannya itu? Jika pelepas yang telah dijanjikan itu benar telah datang, dan Yohanes didapati benar dalam panggilannya, mengapa Yesus tidak membinasakan penindas-penindasnya dan membebaskan dia? Tetapi Yohanes tetap percaya akan Kristus, ingatan akan suara dari langit dan burung merpati yang turun, kesucian Yesus yang tidak bercacat, kuasa Roh Kudus yang menghinggapi Yohanes bila ia datang pada hadirat Juru Selamat, dan kesaksian ayat-ayat kitab suci yang berupa nubuatan. Semuanya itu menyaksikan bahwa Yesus dari Nazaret itulah yang dijanjikan. Yohanes tidak mau merundingkan kebimbangan dan kecemasannya itu dengan kawan-kawannya atau murid-muridnya. Ia mengambil keputusan untuk mengirim suatu kabar berupa pertanyaan kepada Yesus. Hal ini dipercayakan kepada kedua muridnya dan mengharap bahwa wawancara dengan Juru Selamat akan menguatkan iman mereka dan membawa kekuatan pada saudara-saudara mereka yang lain. Dan Yohanes merindukan beberapa perkataan dari Kristus yang dikatakan khusus bagi dirinya sendiri. Singkatnya, akhirnya murid-murid Yohanes bertemu dengan Yesus, kemudian mereka pulang membawa berita dari Yesus kepada Yohanes.
Dan bagi Yohanes, berita atau pesan dari Yesus itu telah cukup baginya. Yohanes teringat akan nubuatan mengenai Mesias. Perkataan juru selamat, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, adalah menjadi teguran yang manis kepada Yohanes Pembaptis. Ucapan ini bukanlah merugikan dia, malahan kini Yohanes lebih mengerti dengan jelas akan keadaan pekerjaan Kristus. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah untuk hidup atau mati dan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang telah dicintainya itu. Begitu juga dengan kita, sahabat-sahabat firman. Sebagai pengikut Yesus yang membuka jalan agar orang banyak mengenal dan menyerahkan diri kepadanya dengan seruan bertobatlah karena Yesus segera akan kembali. Ingat, jangan cepat-cepat menjadi kecewa karena pekabaran yang kita sampaikan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang itu sepertinya masih jauh penggenapannya dan akhirnya membuat kita sendiri menjadi kecewa dan menjadi lemah. Biarlah kita mau menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang akhirnya menyerahkan diri kepada Allah baik hidup atau mati untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang telah dititipkan ke atas pundak kita masing-masing dan tetap percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dan kita akan terus bekerja baginya hingga hidup ini berakhir. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih